Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada materi transformasi. Indikator pencapaian kompetensi kita yaitu menjelaskan definisi rotasi atau disebut juga perputaran, menentukan koordinat titik bayangan hasil rotasi, melukis bayangan hasil rotasi. Jadi, tujuan pembelajaran kita menjelaskan definisi rotasi, kemudian siswa mampu menentukan koordinat titik bayangan hasil rotasi dengan pusat rotasi 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian satu lagi searah jarum jam. Perhatikan gambar berikut ini. Mungkin Anda tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar permainan yang merupakan ini arahnya adalah berputar. Jadi permainan ini adalah dengan memutar. Jadi mari kita lihat apa itu definisi rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan memindahkan suatu benda atau bangun geometris mengelilingi suatu titik. Jadi contoh rotasi yaitu adalah di permainan waktu di TK ya. Kemudian kita akan coba menentukan bayangan suatu titik dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Kita akan mencoba bagaimana cara menentukan bayangannya dengan melukis. Jadi pertama kali yang harus kita buat adalah menggambar sistem koordinat. Kemudian kita gambarkan titiknya negatif 5, negatif 2, berarti letak titiknya di sini. Kemudian kita beri nama titiknya negatif 5, negatif 2. Kemudian langkah selanjutnya kita buat garis dari titik pusat. Karena titik pusat rotasi adalah 0,0, jadi kita buat garis dari 0,0 ke titik P. Ini adalah garis bantu kita. Garis bantu kita inilah yang sebagai pedoman kita akan mengukur sudut 90 derajatnya. Jadi langkah selanjutnya kita letakkan busur di sini. Karena kita akan menentukan bayangannya berlawanan arah jarum jam, jika seandainya titik P-nya di sini, berarti kira-kira bayangannya letaknya di sini. Jadi, letak busurnya adalah seperti ini. Jadi, artinya letak busur di sini adalah dimulai dari angka 0. Jadi, di sini kita ukur sudutnya. Jadi, sudut 90 derajat berarti di sini kita tandai. Kemudian, kita angkat busurnya. Terus kemudian kita buat garis dari titik yang kita tandai ini ke titik pusat. Inilah sudut 90 derajat ya. Kemudian kita akan menentukan bayangannya dengan cara menarik garis lengkung dengan menggunakan jangka dari titik P kemudian ke titik yang kita tandai tadi. Jadi kita buat garis lengkung dengan menggunakan jangka, akhirnya dapatlah sebuah titik di sini. Inilah yang namanya titik bayangan, yaitu P aksen kita dapat di sini nilainya adalah 2, negatif 5. Jadi, titik asalnya adalah negatif 5, negatif 2, sedangkan bayangannya kita peroleh adalah 2, negatif 5. Demikianlah cara menggambar untuk menentukan bayangan titik jika berlawanan arah jarum jam. Mari kita lihat soal yang kedua ini. Kita akan coba menentukan bayangan jika seandainya rotasinya 90 derajat searah jarum jam. Langkah yang pertama, kita buat dulu sistem koordinatnya. Kemudian, kita gambar titik negatif 5, negatif 2. Terus kita kasih nama. Selanjutnya, kita buat garis dari titik pusat ke titik P. Kemudian kita letak busur. Karena kita ingin menentukan bayangannya searah jarum jam, berarti jika P di sini kira-kira bayangannya di sini ya, berarti letak busurnya di sini. Kemudian kita hitung sudutnya, berarti sudut 90 derajat, berarti di sini kita beri tanda. Terus angkat busurnya, buat garis dari titik pusat ke tanda tadi, inilah yang sudut 90
derajat. Jadi, langkah selanjutnya, kita ambil jangka, kemudian kita buat garis lengkung dari titik P ke titik yang kita tandai tadi. Setelah ini, akhirnya dapatlah kita sebuah titik. Inilah yang merupakan bayangan dari titik P. Jadi, ini adalah P aksen. Yang kita dapat di sini titiknya adalah negatif 2,5. Jadi, dari hal tersebut dapat kita simpulkan jika seandainya kita mempunyai titik P, X, Y, kemudian kita rotasi terhadap pusat 0,0 dengan sudut rotasi berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini kita dapat bayangannya adalah negatif Y, X. Mari kita lihat. Jadi di sini ini kita lihat ya, di sini adalah rotasi berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam, artinya kita anggap ini adalah positif ya, berarti ini adalah positif. Kemudian kalau searah jarum jam, berarti ini adalah negatif. Jadi artinya misalnya di sini kita punya titik X, Y, kita akan rotasi berlawanan arah jarum jam, berarti artinya rotasi 90. Jadi kita akan dapat bayangannya itu adalah negatif Y, X. Jadi kalau seandainya kita punya titik X, Y, kita rotasi negatif 90, berarti artinya kita dapat bayangannya adalah di sini Y, negatif X. Jadi di sini kita lihat di sini, ini artinya kita punya titik X, berarti gantinya adalah negatif Y. Kita punya titik Y, gantinya adalah X. Jadi artinya di sini bisa kita berikan sebuah catatan, berarti ini adalah dibalik ya. Dibalik. Jadi artinya bayangannya dibalik. Kemudian kita negatifkan di depan. Berarti negatifkan di depan. Sedangkan yang ini untuk rotasi negatif 90, ini bisa kita lihat. Artinya X jadi Y jadi X, berarti artinya ini adalah dibalik. Terus, yang dinegatifkan adalah yang di belakang. Negatifkan di belakang. Oke, mungkin itu poin catatan yang harus kita pahami. Kemudian kita lihat, kalau seandainya di sini dia rotasi 180 berlawanan arah jarum jam, berarti dapat bayangannya adalah negatif X dan negatif Y. Jadi perhatikan di sini, ini adalah kesimpulan yang diperoleh jika seandainya rotasi 180, rotasi 90, kemudian rotasi 270, dan rotasi 360. Jadi misalnya seandainya kita punya titik 1,2, kita rotasi 90, jadi kita dapat bayangannya gimana? Kita balikkan. Kemudian kita negatifkan di depan. Kemudian misalnya kita punya titik 2, negatif 5. Terus kita rotasi negatif 90. Berarti kita balikkan negatif 5,2. Terus kita negatifkan di belakang. Berarti jadinya adalah negatif 5, negatif 2. Demikian cara melukis untuk menentukan bayangan suatu titik jika dirotasi terhadap sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Kemudian dapat menentukan bayangan suatu titik. Jadi demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.